Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Sudah berpakaian rapi dan ada Alkitab di hadapan adik-adik. Yuk, kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut duka dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kita doa bersama-sama, ikutin kakak berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang segar bugar. Dan di saat ini kami boleh datang kepada Tuhan beribadah bersama. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat melakukan ibadah pagi hari ini sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Mazmur pujian pagi hari ini terambil dari Mazmur 103, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita pujikan Tuhan dari Kidung Ceria 136. Kidung Ceria 136. 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita datang saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Titus mau bertanya dulu. Adik-adik di sini, adakah yang pernah merasa khawatir atau takut? Misalkan ini, adik-adik dari sekolah itu dipilih untuk mewakili mengikuti sebuah lomba. Bilang saja lomba cerdas cermat atau lomba berbahasa Inggris, telling story. Nah, pada saat hari H-nya atau pada saat hari perlombaannya, apakah adik-adik merasakan khawatir? Aku menang gak ya? Aku bisa gak ya nantinya? Pernah gak? Titus yakin pasti ada yang pernah merasakan hal seperti itu. Nah, kalau melihat orang tua khawatir, apakah adik-adik pernah melihatnya? Misalkan mama tiba-tiba nangis karena ada masalah di dalam keluarga. Ada masalah antara papa dan mama yang adik-adik mungkin tidak tahu. Mungkin kalau kekhawatiran orang tua, tidak semua anak-anak tahu. Karena kami, para orang tua, biasanya itu menyembunyikan rasa kekhawatiran kami, rasa ketakutan kami dari hadapan anak-anaknya. Demikian juga mama dan papa. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah cerita
tentang kekhawatiran seorang ayah. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Tapi sekarang Kak Titip mau ajak adik-adik untuk lipat tangan. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kak Titip yang akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kami sudah boleh sudah boleh mengawali ibadah kami di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami memahami dan mengerti, serta kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seperti yang Kak Titip bilang tadi, di dalam Alkitab itu juga ada cerita tentang kekhawatiran seorang ayah. Nah, kita akan buka Alkitab kita. Kak Titip undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kejadian, pasal 43, ayat 1 sampai 14. Sekali lagi Kak Titip ulangin. Kita buka Kitab Kejadian, pasal 43, ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Yuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Oke. Kita mulai. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kami. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Amin. Silakan duduk lagi adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, dari bacaan firman kita pada hari ini, kita mendengar sebuah cerita tentang seorang ayah yang
memiliki kekhawatiran tentang anak-anaknya. Nama ayah ini adalah Bapak Yakub. Ada yang tahu siapa Bapak Yakub? Iya, betul. Bapak Yakub adalah anak dari Ishak. Atau bisa dibilang Bapak Yakub adalah cucu dari Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Yakub ini memiliki 12 orang anak. 12 anak. Salah satunya bernama Yusuf dan Benyamin. Nah, mungkin adik-adik pernah ingat kalau cerita tentang tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya sering memperlakukan hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan kepada Yusuf. Yang paling parah, Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur dan pada akhirnya dijual kepada saudagar yang saat itu lewat di dekat sumur tersebut. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap menjaga Yusuf sehingga pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin orang nomor 2 setelah raja di kerajaan Mesir. Nah, adik-adik, suatu saat terjadilah kelaparan di tanah Mesir. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Yusuf dan sudah Yusuf katakan pula kepada Raja Mesir. Kelaparan itu tidak hanya terjadi di negeri Mesir, tapi juga di seluruh dunia. Cerita ini bisa kita lihat di pasal-pasal sebelumnya di dalam Alkitab. Nah, di cerita kali ini, di hari ini, kita belajar tentang kedatangan saudara-saudaranya Yusuf atau kakak-kakaknya Yusuf untuk yang kedua kalinya di tanah Mesir. Tapi mereka sempat khawatir terjadi perselisihan bicara atau terjadi perdebatan di mana mereka khawatir jika mereka membawa Benyamin, adik mereka paling kecil, mereka tidak dapat kembali ke depan ayah mereka. Mereka tidak dapat kembali bertemu dengan ayah mereka. Hal ini membuat khawatir Bapak Yakub, adik-adik. Karena sebelumnya, seperti cerita sebelumnya, di mana tadi Bapak Yakub sudah pernah merasakan kehilangan Yusuf anaknya, Bapak Yakub merasa bahwa anaknya sudah meninggal dan apakah sekarang harus kehilangan lagi seorang anaknya? Tentu suatu keputusan yang berat bagi orang tua yang sangat mengasihi anaknya untuk kehilangan anaknya tersebut. Meskipun mungkin Bapak Yakub memiliki banyak sekali anak-anak, tapi itu tidak mengurangi satu kasih sayang pun kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, tapi di sini di ayat 14 kita tahu Bapak Yakub mengatakan, sudahlah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang lebih tahu. Bapak Yakub menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar seperti Bapak Yakub. Kekhawatiran yang kita rasakan saat kita mungkin di tengah lomba atau sedang menghadapi suatu perlombaan. Seperti yang tadi Kak Tito juga sampaikan bahwa apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itulah inti cerita kita, itulah firman kita di pagi hari ini. Siapa di sini yang mau seperti Bapak Yakub? Hebat. Mari kita serahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kak Tito yang akan pimpin dalam doa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar sama-sama. Kami mau seperti Bapak Yakub Tuhan yang belajar dan yang selalu menyerahkan kekhawatiran kami hanya kepadamu, hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang lebih tahu apa yang akan kami terima, apa yang akan kami alami. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun kami masih sangat kecil saat ini. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dan dalam keluarga kami Tuhan. Berikan kesabaran, berikan juga kesehatan selalu bagi kedua orang tua kami. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh kakek, nenek, kakak, adik, maupun saudara sepupu kami. Tuhan memberkati juga mereka semua. Begitu juga dengan guru-guru kami, teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di gereja, kakak-kakak layan. Tuhan juga memberkati mereka. Begitu juga Tuhan, kami juga hendak mendoakan bagi Bapak Pendeta kami, beserta keluarga dan juga presbiter majelis, seluruh pengurus dari pelkat-pelkat serta pelayan yang ada. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan juga pendidikan dari anak-anak mereka. Kami juga hendak mendoakan untuk sekolah kami Tuhan, di mana mungkin mulai besok atau kami akan melanjutkan kembali sekolah kami, pendidikan kami secara tatap muka. Tuhan memberkati kami dalam pendidikan kami, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk bisa memahami apa yang kami pelajari di sekolah. Dan sehingga boleh menjadi bekal bagi kami di masa yang akan datang. Berkati juga Tuhan setiap program-program dari yang ada di gereja, Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, terutama untuk para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari yang Bapak Presiden hingga yang ada di pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati mereka senantiasa agar para pemimpin kami ini boleh memimpin dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah doa dan sembahyang kami di pagi hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah berdoa syafaat. Saat ini kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berikan persembahan kami, mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Suci dan kuduskanlah persembahan kami Bapa, biar persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini adik-adik. Kita bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya.
2, 3. Sudah waktunya nak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih Bapa. Amin. Sekarang waktunya kita akan pulang. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Karena kita mohon bimbingan Tuhan untuk kita selama seminggu ke depan. Yuk, sekali lagi kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah kami di hari Minggu ini. Kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan adik-adik layan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati adik-adik layan ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.